Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Gusina Putri dengan NPM 2021-03003. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi pertemuan keempat, identifikasi kebutuhan belajar, yaitu tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu. Kebutuhan normatif disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, prestasi, kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contoh kebutuhan normatif dalam kehidupan sehari-hari ialah: yang pertama yaitu seorang pembantu yang gajinya ada di bawah gaji minimum yang telah ditentukan, sehingga orang tersebut mempunyai kebutuhan normatif yang dimana pembantu tersebut memiliki kekurangan dari standar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan, yang dimana prestasi seorang siswa dalam suatu lembaga merasa bahwa dirinya berada di bawah rata-rata prestasi siswa yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Jadi, seorang siswa tersebut sangat membutuhkan kebutuhan normatif karena dirinya ingin memiliki prestasi yang sama. Yang kedua yaitu kebutuhan komparatif. Kebutuhan komparatif adalah kebutuhan yang muncul atau dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda. Kebutuhan komparatif disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contoh kebutuhan komparatif dalam kehidupan sehari-hari ialah perbandingan antara sekolah negeri dengan swasta yang dimana memiliki perbedaan berdasarkan fasilitas yang berada di sekolahnya masing-masing. Fasilitas sekolah negeri tentunya tergantung pada bantuan dana pendidikan dari pemerintah, dan juga fasilitas sekolah negeri sangat lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah swasta. Jadi, sekolah negeri tentunya menjadi sekolah favorit bagi masyarakat di sana. Sedangkan fasilitas sekolah swasta tergantung pada besarnya biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Namun, sekolah swasta biasanya dengan biaya sekolah yang lebih rendah tentunya tak memiliki fasilitas yang lengkap seperti sekolah internasional. Kondisi tersebut menunjukkan akan timbul kebutuhan yang berasal dari perbandingan antara kondisi sekolah negeri dengan swasta. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan merupakan kebutuhan yang disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu. Kebutuhan yang dirasakan disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal yang dilakukan dengan cara melalui wawancara atau interview. Contoh kebutuhan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ialah prestasi seorang siswa cenderung menurun karena siswa tersebut menyatakan bahwa media pembelajaran saat ini harus membutuhkan teknologi yang canggih yang diterapkan di sekolahnya, sedangkan siswa tersebut belum mempunyainya. Maka peningkatan media pembelajaran tersebut merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Yang keempat yaitu kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Kebutuhan yang diekspresikan tindakan merupakan kebutuhan yang ditampakkan oleh seseorang yang membutuhkan. Dalam pendidikan masyarakat, kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang dirasakan atau diwujudkan melalui aksi pendidik ataupun peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya. Contoh kebutuhan yang diekspresikan tindakan dalam kehidupan sehari-hari ialah ada seorang siswa yang tidak membawa pulpen, sehingga siswa tersebut harus membeli pulpen di koperasi agar bisa menulis pelajaran. Tindakan membeli pulpen tersebut merupakan wujud dari kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Yang kelima yaitu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan merupakan kebutuhan proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang.
Kebutuhan masa depan mengidentifikasikan kebutuhan yang antisipasi ini akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Contoh kebutuhan masa depan dalam kehidupan sehari-hari ialah seorang mahasiswa yang menabung untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, apalagi yang merantau yang jauh dari keluarga, sehingga mereka bisa membiayai kehidupannya sendiri. Jadi, untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi kebutuhan masa depan, salah satu caranya dengan menabung, sehingga kebutuhan mahasiswa tersebut dapat dijalani dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kebutuhan insidentil yang mendesak. Kebutuhan insidentil yang mendesak merupakan kebutuhan akan kegagalan yang jarang, namun memiliki dampak yang signifikan. Kebutuhan ini diidentifikasikan melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kerusakan pada sistem jaringan telepon atau komputer. Contoh kebutuhan insidentil yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari ialah apa yang akan dilakukan bila terjadi pemadaman listrik di daerah kita. Dengan begitu, kita akan sebisa mungkin untuk mencari jawaban dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Mungkin itu saja materi yang direview oleh saya untuk pertemuan keempat, identifikasi kebutuhan belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.